Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita pasti pernah bertemu orang semacam ini. Ia datang ke acara bukan untuk mendengarkan atau melayani, melainkan untuk menghitung berapa kali namanya disebut. Kalau ada pujian, mukanya berseri. Kalau tidak, ia murung seperti kalah dalam pemilu. Ada orang yang bukan haus air, tetapi haus tepuk tangan. Itulah penyakit lama umat manusia, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin duduk di kursi terhormat. Bedanya mungkin kalau di gereja ya. Kalau di gereja itu kita susah sekali menyuruh orang duduk di depan. Lebih banyak orang pasti duduk di belakang. Tapi dalam masyarakat kita berjumpa dengan fenomena seperti ini. Injil hari ini, saudara-saudari, menggambarkan tamu-tamu yang berebut tempat di pesta. Mereka ingin duduk sedekat mungkin dengan tuan rumah supaya dianggap penting. Bukankah itu juga gambaran kita di kantor, dalam masyarakat? Siapa yang tidak ingin dipanggil bapak atau ibu dengan rasa hormat? Dalam pelayanan gereja pun kadang kita ingin nama kita diumumkan, dihargai, disebut di depan umum. So kita sering mencari kursi terhormat karena di sanalah kita merasa diri kita berharga. Namun sebenarnya itu hanyalah ilusi rapuh. Kursi bisa diambil, jabatan bisa berganti, pujian bisa hilang. Kita dengar teriakan orang-orang demonstrasi, presiden, copot Kapolri, bubarkan Dewan Rakyat. Tentu kita tidak setuju dengan pembakaran-pembakaran itu, tapi setidaknya mengingatkan mereka yang saat ini duduk dalam pemerintahan untuk menyadari bahwa jabatan itu bisa diambil karena jabatan itu bukan milik kita. Yesus memberi jalan lain, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kerendahan hati bukan berarti minder atau rendah diri. Justru orang rendah hati adalah orang yang tahu siapa dirinya di hadapan Allah. Ia lahir dari tanah, humus itu artinya tanah, tetapi hidup oleh kasih Tuhan. Karena itu ia tidak perlu berebut posisi. Ia tenang sebab tahu kursi yang sejati bukan ditentukan oleh manusia, melainkan diberikan oleh Allah sendiri. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang bebas. Bebas dari gengsi, bebas dari rasa takut tersingkir. Ia tidak hidup dari tepuk tangan orang lain, melainkan dari kasih Allah yang tak pernah surut. Karena itu ia juga membebaskan sesamanya, memberi ruang bagi yang kecil, menyambut yang miskin, melayani yang tersisih. Nah, kursi terhormatnya adalah kursi pelayanan. Saudara-saudari, kursi terhormat di mata manusia cepat pudar, tetapi kursi terhormat di mata Allah hanya diberikan kepada mereka yang rendah hati. Mari kita belajar membumi, humus, tanah. Itu sebabnya kita disebut human. Human juga berasal dari kata tanah, humus. Karena apa? Karena kita berasal dari tanah. Orang yang rendah hati adalah orang yang dekat dengan tanah, tempat di mana dia berpijak. Seperti humus, tempat kita berasal, agar hidup kita sungguh berakar dalam kasih, bukan dalam tepuk tangan yang fana. Dan rupanya seperti kita belajar dalam ilmu falak, ilmu biologi, sisa-sisa jasad renik, makhluk hidup yang mati itu menjadi lapisan tanah yang subur yang kita sebut humus. Maka demikian pula dalam hidup rohani, humus itu apa? Kerendahan hati. Kerendahan hati menjadi lahan yang subur bagi bertumbuhnya kita dalam hidup rohani.